The Purpose Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-22, judul Diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayat untuk judul dari Roma 8 ayat 29. Allah mengetahui apa yang Dia kerjakan sejak semula. Dia memutuskan dari permulaan untuk membentuk kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia serupa dengan kehidupan anaknya. Kita melihat bentuk yang asli dan yang diharapkan dari kehidupan kita di dalam Yesus. Kolose 1 ayat 15, kita memandang pada anak ini dan melihat tujuan semula Allah dalam segala sesuatu yang diciptakan. Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sejak semula, rencana Allah adalah menjadikan Anda serupa dengan anaknya, Yesus. Inilah takdir Anda dan tujuan ketiga dari kehidupan Anda. Allah mengumumkan maksud ini pada saat penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari semua ciptaan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Inilah hak istimewa besar dan memberi kita martabat. Kita tidak mengetahui semua yang termasuk dalam frasa ini, tetapi kita mengetahui beberapa aspek yang termasuk di dalamnya. Seperti Allah, kita adalah makhluk-makhluk roh, yaitu roh kita kekal dan akan hidup lebih lama daripada tubuh jasmani kita. Kita memiliki akal budi, yaitu kita bisa berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah seperti Allah. Kita memiliki sifat suka berhubungan, yaitu kita bisa memberi dan menerima kasih sejati. Dan kita memiliki kesadaran moral, yakni kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang membuat kita bertanggung jawab pada Allah. Alkitab mengatakan bahwa semua orang, bukan hanya orang percaya, memiliki bagian dari gambar Allah. Itu sebabnya pembunuhan dan aborsi adalah salah. Tapi gambar tersebut tidak lengkap dan telah dirusak serta diubah oleh dosa. Karena itu, Allah mengutus Yesus dengan suatu misi untuk memulihkan gambar lengkap itu yang telah hilang dari kita. Seperti apakah gambar dan rupa Allah yang lengkap itu? Seperti Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus ialah gambaran yang tepat serupa dengan Allah, gambar nyata dari Allah yang tidak kelihatan, dan wujud yang sesungguhnya dari Allah. Orang-orang sering menggunakan ungkapan sebagaimana Bapa, begitu pula anaknya, untuk menunjukkan pada kemiripan keluarga. Ketika orang-orang melihat rupa saya pada anak-anak saya merasa senang. Allah ingin agar anak-anaknya memiliki gambar dan rupanya juga. Alkitab mengatakan, kamu diciptakan untuk menjadi seperti Allah, sungguh-sungguh benar dan kudus. Marilah kita memperjelasnya. Anda tidak akan pernah menjadi Allah atau bahkan dewa. Dusta yang sombong itu merupakan cobaan tertua iblis. Iblis berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa jika mereka mengikuti nasihatnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Banyak agama dan filsafat zaman baru masih mempromosikan dusta lama ini bahwa kita adalah Allah atau bisa menjadi Allah. Keinginan untuk menjadi Allah ini muncul setiap kali kita berupaya mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi sebagai makhluk ciptaannya, kita tidak akan pernah menjadi sang pencipta. Allah tidak ingin Anda menjadi Allah. Dia ingin Anda menjadi bersifat seperti Allah, yakni mengambil nilai-nilai, sikap, dan karakternya. Alkitab berkata, kenakanlah cara hidup yang sepenuhnya baru, yakni kehidupan ciptaan Allah. Sebuah kehidupan yang diperbaharui dari dalam dan mendesak masuk dalam perilakumu ketika Allah secara seksama menghasilkan karakternya di dalammu. Sasaran utama Allah bagi kehidupan Anda di dunia bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter. Dia ingin agar Anda bertumbuh secara rohani dan menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus tidak berarti kehilangan kepribadian Anda atau menjadi sebuah robot yang tidak berakal budi. Allah menciptakan keunikan Anda, sehingga Dia tentu tidak ingin menghancurkannya. Keserupaan dengan Kristus berarti mengubah karakter Anda, bukan kepribadian Anda. Allah ingin agar Anda mengembangkan jenis karakter yang digambarkan dalam ucapan bahagia Yesus, buah roh, pasal terkenal Paulus mengenai kasih, dan daftar yang ditulis Petrus tentang karakteristik kehidupan yang efektif dan produktif.
Setiap kali Anda lupa bahwa karakter merupakan salah satu tujuan Allah bagi hidup Anda akan menjadi putus asa dengan keadaan Anda. Anda akan ingin tahu, mengapa hal ini terjadi padaku? Mengapa aku mengalami masa sesulit ini? Jawabannya adalah bahwa kehidupan memang seharusnya sulit. Kehidupan itulah yang memungkinkan kita bertumbuh. Ingat, bumi bukanlah surga. Banyak orang Kristen salah menafsirkan janji Yesus tentang hidup dalam segala kelimpahan sebagai berarti kesehatan yang sempurna, gaya hidup yang nyaman, kebahagiaan yang terus-menerus, impian-impian sepenuhnya menjadi kenyataan, dan kelepasan instan dari masalah-masalah melalui iman dan doa. Pendek kata, mereka mengharapkan kehidupan Kristen itu mudah. Mereka mengharapkan surga di bumi. Pandangan yang mementingkan diri sendiri ini memperlakukan Allah sebagai tukang sihir yang ada begitu saja untuk melayani Anda di dalam pengerjaan Anda yang egois akan kepuasan pribadi Anda. Tetapi Allah bukanlah hamba Anda. Jika Anda jatuh ke dalam pemikiran bahwa kehidupan seharusnya mudah, Anda akan menjadi sangat kecewa atau Anda akan hidup di dalam penyangkalan terhadap kenyataan. Jangan pernah lupa bahwa kehidupan bukanlah menyangkut Anda. Anda ada untuk tujuan-tujuan Allah, bukan sebaliknya. Mengapa Allah harus menyediakan surga di atas bumi bila Dia telah merencanakan hal yang nyata bagi Anda di dalam kekekalan? Allah memberi kita waktu di bumi untuk membangun dan menguatkan karakter kita bagi kehidupan di surga. Roh Allah yang bekerja di dalam diri Anda. Pekerjaan Roh Kuduslah yang menghasilkan karakter seperti Kristus di dalam diri Anda. Allah mengatakan, ketika Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita menjadi makin hari makin serupa dengan Dia dan makin hebat mencerminkan kemuliaannya. Proses mengubah diri kita menjadi lebih serupa dengan Yesus ini disebut penyucian. Dan inilah tujuan ketiga dari kehidupan Anda di dunia. Anda tidak bisa menghasilkan kembali karakter Yesus dengan kekuatan Anda sendiri. Janji pada tahun baru, keinginan yang kuat, dan niat yang hebat tidaklah cukup. Hanya Roh Kudus yang memiliki kuasa untuk membuat perubahan-perubahan yang Allah ingin buat di dalam kehidupan Anda. Alkitab mengatakan, Allah bekerja di dalam kamu, memberi kamu keinginan untuk menaati Dia, serta kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia. Katakan kuasa Roh Kudus. Dan banyak orang berpikir tentang berbagai manifestasi yang ajaib dan emosi yang kuat. Tetapi lebih banyak kali kuasa Roh Kudus dilepaskan dalam kehidupan Anda dengan cara-cara yang tenang, tak terduga, bahkan tidak Anda sadari atau tidak dapat Anda rasakan. Roh Kudus seringkali menyentuh kita dengan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan melalui ketindakan peniruan, tetapi melalui tindakan penempatan sebagai tempat tinggal. Kita membiarkan Kristus untuk hidup melalui kita. Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu. Bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya? Melalui pilihan-pilihan yang kita ambil. Kita memilih untuk melakukan hal yang benar dalam berbagai situasi dan kemudian mempercayai Roh Allah untuk memberi kita kuasanya, kasih, iman, dan hikmat untuk melakukannya. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita, hal-hal ini selalu dapat diminta. Kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Di seluruh Alkitab, kita melihat sebuah kebenaran penting yang digambarkan berulang kali. Roh Kudus melepaskan kuasanya pada saat Anda mengambil langkah iman. Ketika Yosua diperhadapkan dengan sebuah penghalang yang tidak dapat dilalui, air deras sungai Yordan menurun hanya setelah para pemimpin melangkah ke dalam aliran yang deras itu dengan taat dan dengan iman. Ketaatan membuka kuasa Allah. Allah menanti Anda untuk bertindak terlebih dulu. Jangan menunggu sampai merasa kuat atau yakin. Bergeraklah di dalam kelemahan Anda. Melakukan hal yang benar sekalipun ada ketakutan dan berbagai perasaan Anda. Inilah cara Anda bekerja sama dengan Roh Kudus, dan inilah cara karakter Anda berkembang. Alkitab membandingkan pertumbuhan rohani dengan sebuah benih, sebuah bangunan, dan seorang anak yang sedang bertumbuh. Setiap metafora itu memerlukan keikutsertaan yang aktif. Benih harus ditanam dan dirawat. Bangunan harus dibangun, tidak muncul begitu saja.
dan anak-anak harus makan dan bergerak untuk bertumbuh. Walaupun usaha tidak ada hubungan dengan keselamatan Anda, usaha sangat berkaitan dengan pertumbuhan rohani Anda. Setidaknya 8 kali di dalam Perjanjian Baru, kita diperintahkan untuk berusaha dalam pertumbuhan kita menjadi serupa dengan Yesus. Anda tidak hanya duduk dan menanti hal tersebut terjadi. Paulus menjelaskan dalam Efesus 4 ayat 22-24, 3 tanggung jawab kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertama, kita harus memutuskan untuk melepaskan cara-cara lama dalam bertindak. Sebab itu, tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Kedua, kita harus mengubah pola pikir kita. Biarlah roh mengubah pola berpikirmu. Alkitab berkata, kita diubahkan oleh pembaruan akal budi kita. Kata Yunani untuk diubahkan, metamorfosis, yang dipakai dalam Roma 12 ayat 2 dan 2 Korintus 3 ayat 18. Dipakai sekarang ini untuk menggambarkan perubahan yang mengagumkan dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Inilah gambaran yang indah dari apa yang terjadi pada kita secara rohani ketika kita membiarkan Allah memimpin pikiran-pikiran kita. Kita diubah baik dalam maupun luar. Kita menjadi lebih indah dan kita dibebaskan untuk terbang ke ketinggian yang baru. Ketiga, kita harus mengenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru dan saleh. Karakter Anda pada dasarnya merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Itulah cara Anda bertindak menurut kebiasaan. Alkitab berkata, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Allah menggunakan firman-Nya, orang-orang, dan keadaan-keadaan untuk membentuk kita. Ketiga hal ini sangat diperlukan bagi pengembangan karakter. Firman Allah memberikan kebenaran yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Umat Allah memberikan dukungan yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Dan keadaan-keadaan memberikan lingkungan yang kita perlukan untuk melatih keserupaan dengan Kristus. Jika Anda mempelajari dan menerapkan firman Allah, berhubungan dengan terus-menerus dengan umat percaya lainnya, dan belajar mempercayai Allah dalam keadaan-keadaan yang sulit, saya menjamin bahwa Anda akan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kita akan melihat pada setiap unsur pertumbuhan ini dalam bab-bab berikutnya. Banyak orang mengira bahwa yang dibutuhkan bagi pertumbuhan rohani hanyalah pendalaman Alkitab dan doa saja. Akan tetapi, sebagian masalah dalam hidup ini tidak pernah bisa diubah hanya dengan pendalaman Alkitab dan doa. Allah memakai orang-orang. Dia biasanya lebih suka bekerja melalui orang-orang ketimbang mengadakan mukjizat, supaya kita akan saling bergantung untuk persekutuan. Allah ingin agar kita bertumbuh bersama. Dalam banyak agama, orang-orang yang dianggap paling dewasa secara rohani dan suci adalah orang-orang yang memisahkan diri dari orang-orang lain di biara-biara di puncak gunung, tidak tercemari oleh hubungan dengan orang lain. Tetapi ini adalah kesalahpahaman yang menyedihkan. Kedewasaan rohani tidak mungkin dicari sendiri dalam keadaan terisolasi. Anda tidak bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dalam keadaan terisolasi. Anda harus berada di sekeliling orang lain dan berhubungan dengan mereka. Anda perlu menjadi bagian dari sebuah gereja dan komunitas. Mengapa? Karena kedewasaan rohani yang sejati adalah belajar mengasihi seperti Yesus, dan Anda tidak bisa mencoba menjadi seperti Yesus tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Ingat, pokok masalahnya adalah kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Menjadi seperti Kristus adalah suatu proses pertumbuhan yang lama dan lambat. Kedewasaan rohani tidaklah instan atau otomatis. Pertumbuhan rohani merupakan perkembangan yang progresif dan bertahan yang akan berlangsung sepanjang sisa hidup Anda. Menunjuk pada proses ini, Paulus berkata, ini akan berlangsung terus sampai kita dewasa, sama seperti Kristus, dan kita akan sepenuhnya serupa dengan Dia. Anda merupakan sebuah karya yang sedang berjalan. Perubahan rohani Anda, waktu mengembangkan karakter seperti Yesus, akan berlangsung sepanjang sisa hidup Anda. Dan bahkan sesudah itu, perubahan tersebut tidak akan lengkap di sini di bumi. Perubahan itu hanya akan selesai ketika Anda sampai di surga
atau ketika Yesus datang kembali. Pada saat inilah karya apapun yang belum selesai berkenaan dengan karakter Anda akan diselesaikan. Alkitab mengatakan bahwa bila kita pada akhirnya dapat melihat Yesus dengan sempurna, kita akan menjadi seperti Dia secara sempurna. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Banyak kebingungan di dalam kehidupan Kristen berasal dari ketidakpedulian terhadap kebenaran yang sederhana bahwa Allah jauh lebih tertarik untuk membangun karakter Anda daripada hal lainnya. Kita cemas ketika Allah sepertinya diam terhadap hal-hal khusus seperti karir apa yang seharusnya aku pilih, yang sebenarnya adalah banyak karir berbeda yang mungkin merupakan kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Apa yang Allah paling perhatikan adalah apapun yang Anda kerjakan. Anda mengerjakannya dengan sikap seperti Kristus. Allah jauh lebih tertarik pada diri Anda daripada apa yang Anda lakukan. Kita adalah makhluk manusia, human beings, bukan perbuatan manusia, human doings. Allah jauh lebih peduli pada karakter Anda ketimbang karir Anda, karena Anda akan membawa karakter Anda lebih ke dalam kekekalan, tetapi tidak karir Anda. Alkitab memperingatkan, jangan menjadi begitu baik menyesuaikan diri dengan kebudayaanmu, sehingga kamu mengikutinya saja bahkan tanpa berpikir. Sebaliknya, taruhlah perhatianmu kepada Allah. Kamu akan diubah seluruhnya, tidak seperti budaya di sekelilingmu yang selalu menyeretmu turun ke tingkat ketidakdewasaannya. Allah mengeluarkan segi-segi yang terbaik dari dirimu, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalammu. Anda harus membuat keputusan yang melawan budaya untuk fokus pada soal menjadi lebih serupa dengan Yesus. Jika tidak, kekuatan-kekuatan lain seperti rekan sebaya, orang tua, rekan kerja, dan budaya akan berusaha membentuk Anda menjadi gambar mereka. Sayangnya, tinjauan sikat pada banyak buku Kristen terkenal menunjukkan bahwa banyak orang percaya telah meninggalkan cara hidup yang mengutamakan tujuan-tujuan besar Allah dan hidup bagi kepuasan pribadi dan kestabilan emosi. Ini adalah narsisme, bukan pemuritan. Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita bisa menjalani kehidupan yang tenang dan enak. Tujuannya jauh lebih dalam. Dia ingin membuat kita serupa dengan dirinya sendiri sebelum Dia membawa kita ke surga. Inilah hak istimewa terbesar kita, tanggung jawab langsung kita, dan tujuan akhir kita. Pokok untuk direnungkan, saya diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayat untuk diingat dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18b, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pertanyaan untuk dipikirkan, dalam bidang kehidupan saya yang manakah saya perlu meminta kuasa Roh untuk menjadi serupa dengan Kristus sekarang ini?